Jumpa lagi kepada rekan-rekan yang hobi di dunia sablon. Kali ini saya akan mensimulasikan tentang sebuah mesin curing dengan fitur dewanya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara kerja dari curing keluaran terbaru ini. Ini tombol emergency. Saat emergency ditekan, dia posisinya off. Untuk mesin keseluruhan off, mati total. Untuk mengaktifkan ini, tombol emergency harus keadaan terbuka. Ini lampu power nyala, thermal control nyala, semua aktif. Kemudian untuk manual, untuk ke kiri sekali jalan, dia akan jalan sampai ke ujung mentok. Dia pasti mati karena ini manual. Untuk ke kanan kita balikan ke sebelah kanan, dia akan kembali lagi ke tempat semula sampai mentok dan dia akan mati dengan sendirinya. Oke, ini untuk yang manual. Jangan lupa kita untuk mengembalikan ini pada posisi di tombol tengah. Kemudian untuk L1 ini berfungsi untuk dia sekali jalan kiri ke kanan, satu kali jalan dia akan mati di tempat semula. Saya contohkan ini L1 untuk ngambil dia untuk supaya jalan satu langkah mati secara otomatis kita harus berada di mode 1. Ini namanya auto stop. Oke, kita start. Dia akan jalan sampai sana, sampai ke ujung media, kemudian akan kembali dengan sendirinya dan mati di tempat semula. Ini posisi auto stop. Masih di line 1. Jika kita ingin dia supaya bolak-balik jalan terus, kita pakai mode 2. Ini secara kalau kita masukkan ke mode 2, dia akan non-stop tanpa berhenti. Kita mulai start. Posisi non-stop untuk satu line. Untuk mengembalikannya dia agar mati di tempat semula, kita bisa kembalikan dia ke mode 1. Dia secara otomatis akan mati. Oke, itu untuk satu line ya. Kita sekarang fungsikan untuk full side-nya, satu circle. Untuk memulai satu putaran ini kita posisikan ini ke L2 full side. Dengan posisi mode 1, dia akan mati dengan sendirinya di tempat semula setelah satu putaran. Oke, kita start. Ya, ini untuk mode 1 dengan putaran penuh, tetapi dia otomatis mati, auto stop. Agar supaya dia tidak mati di tempat, kita pakai posisi mode 2 non-stop. Kita start lagi. Dia akan selalu berputar terus karena ini posisi pada mode non-stop. Dia akan selalu jalan sampai kita mengembalikannya pada posisi auto stop. Dalam keadaan berjalan seperti ini, produksi seperti ini, kita bisa saja mengembalikan untuk ke posisi mode 1 atau auto stop. Dia akan mati di tempat semula. Dan untuk penggunaannya menggunakan remote dalam keadaan seperti ini, seperti produksi yang sudah kita jalani, kita bisa saja menggunakan remote untuk mengaktifkan curing industrial ini. Ini contoh remote-nya. Posisi remote bisa berjarak sekitar 1 meter atau lebih. Kita start dengan menggunakan remote.
saat dia berjalan kita bisa mematikan di posisi meskipun dia sedang dalam keadaan berjalan. Jadi saya akan contohkan, kita matikan di tengah-tengah, kita stop, dia akan berhenti. Kemudian setelah berhenti kita bisa start lagi menggunakan remote atau menggunakan tombol. Ini bebas ya, bisa dari remote, bisa dari tombol start. Oke, ini karena sudah di posisi mode 1 auto stop, dia akan berhenti di tempat. Dan untuk fitur-fiturnya sendiri ini ada untuk manual kiri kanan, ini L1 untuk satu line kiri kanan otomatis ataupun non-stop, dan untuk L2 nya ini full side, satu putaran penuh, bisa non-stop, bisa auto stop. Dan ini untuk tombol manual, untuk tombol start bisa juga menggunakan remote control. Ini untuk speed, pengatur kecepatan dari feeder ini, speednya ya untuk kecepatan motor, perputaran motor. Kemudian ini sistem error. Error ini berfungsi kalau kita ternyata salah untuk mengoperasikannya. Dan error ini bukan berarti rusak ya. Ini hanya untuk menandakan bahwa kita dalam keadaan salah posisi. Contoh seperti ini. Ini posisi sudah masuk ke L2 atau L1. Tapi ternyata kita salah putar ke kiri, langsung ke kiri, dia akan bunyi. Atau kita pengen langsung ke sini, dia akan bunyi. Kenapa ini bunyi? Karena ini posisinya sudah aktif di satu line atau full side. Untuk mengembalikan seperti semula, kita harus berada di posisi tengah-tengah semuanya. Oke, seperti itu contohnya. Dan untuk mematikan semuanya kita bisa langsung ke emergency. Untuk lampunya ini terdiri dari 6 buah lampu dengan MCB nya sebanyak 1, 2, 3. Ini yang kita gunakan 3 ya, 3 MCB 6 lampu. Untuk 2 lampunya itu menggunakan 1 MCB, 1 MCB on, 2 lampu nyala. Kalau kita ingin menggunakan 4 lampu, kita menggunakan 2 MCB, 4 lampu nyala. Kita bisa bebas memilih yang mana yang mau dipakai. Kemudian kalau kita on 3-3-nya, ini lampu semuanya akan nyala. Kita coba untuk lampunya ya. Sekarang kita cek untuk aktivasi lampunya. Ini posisinya sudah on semua. Perpindahan antara meja kiri dan meja kanan, lampu akan keadaan mati untuk menghemat biaya listriknya. Dia akan nyala kembali dan dia akan mati lagi karena perpindahan dari meja 1 ke meja kedua.